أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Saudara dan saudariku yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kajian perdana kita membahas kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar insyaallah. Fikih Muyassar yang dikarang oleh kumpulan beberapa ulama, kemudian dijadikan satu kitab mengenai fikih, dan fikih ini membahas tentang pembahasan-pembahasan yang ringan, jadi tidak terlalu banyak pendapat-pendapat para ulama yang akan dijelaskan di sini. Maka buku ini sangat bagus sekali untuk kita bahas. Baik, saudara dan saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai pembahasan ini dari kitab Thaharah dulu. Penjelasan tentang Thaharah, tentang bersuci. Baik, permasalahan yang pertama yang ingin kita bahas pada kitab Thaharah ini ialah definisi Thaharah. Ini yang pertama, yaitu definisi Thaharah. Apa itu Thaharah? Thaharah secara bahasa adalah bersuci atau membersihkan atau menghilangkan najis. Ini makna Thaharah secara bahasa. Adapun Thaharah secara istilah syar'i, maka Thaharah itu kata para ulama adalah raf'ul hadas wa zawalul khabath. Apa itu? Yaitu raf'ul hadas, mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Apa yang dimaksud dengan mengangkat hadas? Kata para ulama, mengangkat sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dari solat. Ada sesuatu yang dapat menghalangi seseorang dari solat yang disebut dengan hadas. Jika dia hadas kecil, bisa diangkat dengan berwudu. Jika dia hadas besar, maka dapat dihilangkan atau dapat diangkat hadas tersebut dengan mandi besar, namanya mandi junub, atau disebut dengan mandi. Baik. Jika tidak ada air, maka bisa digantikan dengan tayamum. Nah, ini akan ada pembahasan tersendiri tentang tayamum nanti. Kemudian wazawalul khabas, yaitu mengangkat najis. Kami ulangi bahwa definisi Thaharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Ini Thaharah secara istilah syar'i. Nah, apa yang dimaksud dengan mengangkat najis atau menghilangkan najis? Yang dimaksud dengan menghilangkan najis adalah kotoran-kotoran yang ada di badan kita, atau di pakaian kita, atau di tempat di mana kita ingin beribadah. Maka tiga kondisi ini betul-betul dipastikan suci dari najis. Badan kita, pakaian kita, tempat di mana kita ingin melakukan ibadah tersebut, ini betul-betul dikondisikan dalam kondisi yang suci. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kedua, kita akan jelaskan tentang air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Para ulama menjelaskan bahwa air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Air mutlak, yaitu air yang suci lagi mensucikan. Dia suci dan dia bisa mensucikan. Nah, air apa saja yang bisa suci dan mensucikan? Air tersebut apa saja yang turun dari langit. Air yang turun dari langit dan air yang mengalir di bumi. Jadi semua air yang turun dari langit itu suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Dan air yang mengalir di bumi juga suci dan boleh dan bisa digunakan untuk bersuci. Misal, air yang turun dari langit seperti air hujan,
air salju, air embun, atau air yang mengalir di bumi. Misal seperti air sumur, air mata air, apa lagi? Air laut, air sungai. Nah, ini adalah jenis-jenis air yang mengalir di bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-11. Kata Allah, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Sungguh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian air dari langit untuk kalian gunakan bersuci. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma gsilni min khotaayaya bil ma'i was salaj wal barad. Ya Allah, bersihkan aku dari dosa-dosaku dengan air, salju, embun. Nah, ini menunjukkan bahwa jenis-jenis air yang turun dari langit dan mengalir di bumi adalah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Adapun cairan, dia bukan air tapi cairan, maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Seperti cairan yang bukan air adalah cuka misalnya, jus, apalagi lemon misalnya. Dia cairan tapi dia bukan air, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Walaupun dia suci, benda itu suci, tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Baik, permasalahan yang ketiga, permasalahan yang berikutnya adalah manakala air itu bercampur dengan najis. Nah, bagaimana hukumnya apabila ada air, sewadah air, namun air itu bercampur dengan najis? Apakah bisa digunakan untuk bersuci? Lihat dulu. Dirinci oleh para ulama. Kata para ulama, al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahada awsafihi thalatha rihahu wa ta'mahu wa launahu. Kata para ulama, apabila air bercampur dengan najis lalu merubah salah satu dari 3 sifat air, yaitu baunya, rasanya, warnanya, maka kata para ulama ijma' fahuwa najis la yajuzu isti'maluhu, maka dihukumi air tersebut najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kami ulangi, apabila air bercampur dengan najis, ini sewadah air, lalu air itu bercampur dengan najis, baik air itu banyak maupun sedikit, mungkin volume jumlah airnya sangat banyak atau sedikit, lalu kecemplung di sana najis, dengan masuknya najis ke dalam wadah air tersebut, lalu merubah salah satu dari 3 sifat air ini, yaitu warnanya, baunya, rasanya, maka sepakat para ulama mengatakan bahwa air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci, karena air itu dihukumi dengan air najis. Namun apabila sewadah air bercampur dengan najis, tapi tidak merubah, garis bawahi, tidak sampai berubah salah satu dari 3 sifat air itu. Ada sewadah air, kecemplung situ misalnya najis, ya anggaplah bangkai tikus, masuk tikus mati, jadi bangkai di dalamnya tersebut. Nah, namun dengan masuknya seekor tikus dalam wadah itu, tidak merubah bau airnya, tidak merubah warnanya, tidak merubah rasa dari air tersebut. Maka kata para ulama, kalau kondisinya seperti ini, lihat, apakah airnya banyak atau sedikit? Jadi dirinci. Kondisi yang kedua ini dirinci. Dilihat, apakah airnya banyak atau sedikit? Kalau airnya sedikit, walaupun tidak berubah sifat air tersebut, tidak berubah baunya, warnanya, rasanya tidak berubah, tapi airnya sedikit, maka air itu dihukumi najis. Namun apabila airnya jumlahnya banyak, masuk najis, tidak berubah
sifat daripada air itu, tidak berubah rasa, bau dan warnanya, tapi airnya banyak, maka kata para ulama, air itu dihukumi suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innal ma tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air apabila dalam kondisi banyak dia suci dan tidak ada satu apapun yang bisa menjadikan air itu bernajis. Kalau memang airnya banyak, misalnya volume airnya sangat banyak, ribuan liter misalnya, nah itu kalau masuk najis, tidak merubah warna, rasa dan baunya, maka air itu bisa digunakan bersuci dan air itu dihukumi suci. Namun apabila dia sedikit, Rasulullah mengatakan idza balagal ma kullatain, apabila air itu sampai pada jumlah 2 kula, lam yahmil al khabas, maka dia tidak akan terhitung najis, tidak terpengaruh oleh najis. Kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula. Lebih dari 2 kula. Berapa hitungan 2 kula ini? Kata para ulama, kurang lebih 2 kula ini adalah 200 liter. Jadi kurang lebih kalau kita punya wadah air, toren lah misalnya. Nah, air itu lebih dari 200 liter. Ketika masuk najis, tidak merubah bau, rasa, dan warnanya, air itu bisa digunakan untuk bersuci. Namun kalau air itu kurang dari 200 liter, kurang dari 2 liter, 2 kula, maksud kami 2 kula, berarti kurang dari 200 liter, masuk najis, lalu tidak mempengaruhi sifat air itu, maka tetap terhitung air itu najis dan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Baik, permasalahan yang berikutnya, yang keempat, yaitu air apabila bercampur dengan benda suci. Apakah boleh digunakan untuk bersuci? Ada sewadah air nih, lalu tercampur di sana benda yang suci. Contoh benda yang suci itu apa? Daun-daunan misalnya. Ada daun-daunan yang jatuh. Atau bisa jadi di kamar mandi ada bak misalnya. Ada sebagian kaum muslimin yang di kamar mandinya tertampung air. Ada wadah air seperti bak, ember. Nah, dia mandi. Ketika dia menggunakan sabun, terkadang buih sabunnya masuk ke dalam bak itu. Ini kan benda suci, bercampur di dalam air. Nah, apakah boleh air yang bercampur dengan benda suci itu digunakan untuk bersuci? Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, apabila benda yang suci tadi tercampur di dalam wadah air, namun tidak mengalahkan kemutlakan airnya, artinya air itu tetap masih dikategorikan air, tidak terkalahkan oleh benda yang suci tadi. Maksudnya apa ini? Terkalahkan oleh benda suci. Contoh, kalau kita mau buat air teh, ini air 1 gelas nih. 1 gelas air putih panas. Lalu kita masukkan di sana gula, kita masukkan teh. Nah, pertanyaannya, yang 1 gelas ini dinamakan air atau dinamakan teh? Pasti orang mengatakan teh. Buktinya kalau kita di rumah makan, kita pesannya bukan air campur teh, tidak, tapi langsung saja teh gitu. Dan 1 teh ya, 1 gelas. Nah, berarti benda yang suci tadi bercampur dalam air itu sudah mengalahkan air itu. Nah, ini tidak boleh digunakan bersuci. Namun apabila benda yang suci tadi bercampur di dalam wadah air, tidak mengalahkan, tidak mempengaruhi air itu, maka pendapat yang kuat dalam hal ini adalah air itu tetap masih bisa digunakan untuk bersuci. Tadi yang kami sudah contohkan, misalnya di bak air, kita mandi pakai gayung, lalu mungkin tetesan-tetesan sabunnya, buih-buih sabunnya masuk, kita lagi keramas, buih sabunnya masuk ke dalam ember itu, maka ketika selesai kita mandi, kita berwudu dengan menggunakan air itu, pendapat yang kuat mengatakan bahwa boleh, tidak mengapa. Karena benda yang suci tercampur dengan air itu terhitung sedikit dan dia tidak dikalahkan. Air itu tidak dikalahkan oleh benda yang suci tersebut. Sebagaimana
sabda Rasulullah SAW kepada para istrinya, tatkala Rasulullah SAW memerintahkan para istrinya untuk memandikan jenazah, apa kata Rasulullah SAW? Iksilnaha thalathan aw khamsan. Mandikan jenazah itu 3 kali atau 5 kali, kata Rasulullah SAW. Au aktsar, silahkan lebih dari itu, tidak ada masalah. Bima'in wa sidrin waj'alna fil akhirah kafura. Maka boleh dicampurkan air itu dengan sidir itu daun bidara, atau boleh juga nanti dicampurkan terakhir, air dicampur dengan kafur. Lihat, air dicampurkan dengan kafur. Kafur benda suci. Air dicampurkan dengan daun bidara benda suci. Ketika dicampurkan di dalam suatu wadah air, itu boleh digunakan untuk mandi. Nah, ini hadis yang menunjukkan bahwa ketika suatu benda yang suci bercampur dengan air, maka tidak mempengaruhi sifat air tersebut, kemutlakan air itu, maka air itu masih boleh digunakan untuk bersuci. Baik, permasalahan yang kelima, yaitu hukum air mustakmal untuk bersuci. Bolehkah air mustakmal digunakan untuk bersuci? Nah, ini ada pembahasan para ulama terkait khusus tentang ini. Wallahu a'lam bissawab, pendapat yang kami kuatkan dan dikuatkan oleh para penulis, para ulama yang menulis kitab ini, bahwa air mustakmal masih boleh digunakan untuk bersuci. Masih boleh digunakan untuk bersuci. Sebelum kita jelaskan dalil-dalil yang menjelaskan tentang ini, maka alangkah lebih baiknya kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan air mustakmal. Baik, air mustakmal itu adalah air bekas. Jadi air mustakmal itu adalah jenis air bekas yang digunakan, yang sudah digunakan. Air itu sudah digunakan untuk bersuci. Misal saya berwudu nih. Saya berwudu. Nah, air wudu saya tadi itu masuk lagi ke dalam wadah, dalam ember misalnya, atau dalam bak. Misal saya cuci wajah nih. Ambil dalam gayung, kemudian saya cuci wajah. Kemudian ketika saya mau ngambil air lagi, ada air yang di wajah ini menetes ke dalam bak itu. Begitu juga tangan. Atau mandi. Seseorang mandi junub misalnya. Atau ada yang mandi setelah selesai haid. Mandi besar, kemudian dia mandi, tetesan-tetesan airnya itu, percikan-percikan air yang di badannya masuk lagi ke dalam wadah itu. Nah, air yang dalam wadah tadi, yang terkena percikan-percikan itu disebut dengan air mustakmal. Pertanyaannya adalah, apakah boleh air yang mustakmal ini digunakan untuk bersuci? Wallahu a'lam bissawab, pendapat yang lebih kami kuatkan adalah boleh. Boleh, tidak mengapa. Selama sifat dari 3 air itu tidak berubah. Selama warna, kemudian rasa dan baunya tidak berubah, maka air itu masih tetap bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana yang terjadi di zaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka berebut air wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata air bekas wudu itu adalah najis, air mustakmal, dianggap air najis yang tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi, maka niscaya para sahabat tidak akan berebut air bekas wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahu Jabir sedang sakit, Rasulullah menyiramkan bekas air wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jabir. Begitu juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan mereka berwudhu di wadah air yang sama. Terkadang Rasul tentu sudah dipastikan bahwa percikan-percikan air itu akan masuk gitu. Percikan wudhu, percikan mandi Rasulullah SAW dan begitu juga para sahabat dijelaskan. Para sahabat wudhu pada wadah air. Nah, ini bisa dipastikan kata para ulama, percikan-percikan wudhu mereka itu masuk lagi. Namun karena seorang mukmin tidak bernajis, maka air itu pun tidak terhitung najis. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu
pernah ketika beliau junub, beliau minder dengan kaum muslimin. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innal mu'min la yanjas. Sesungguhnya seorang mukmin tidak bernajis. Jadi kalau ada air wudhu yang sudah menyentuh anggota tubuh kita, maka dia tidak terhitung najis. Jadi air wudhu yang menyentuh tubuh kita, lalu percikannya masuk ke dalam wadah air, maka wadah air yang ada dalam wadah itu tidak terhitung najis. Baik. Permasalahan yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-6 dari bab ini, hukum air bekas minum. Bolehkah bekas air minum digunakan untuk bersuci? Bekas air minum manusia atau hewan ternak atau hewan buas, bolehkah digunakan untuk bersuci? Dijelaskan oleh para ulama bahwa bekas minum manusia, apakah dia seorang mukmin maupun kafir, maka airnya boleh digunakan untuk bersuci. Misal ada wadah air, mungkin dia minum di sana, lalu kemudian datang seseorang mau berwudu menggunakan air yang ada di wadah itu, tidak mengapa, air itu masih terhitung suci. Baik, bagaimana dengan bekas air minumnya hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan? Kata para ulama sepakat, ulama mengatakan boleh. Seperti sapi misalnya, ada khusus misalnya wadah air, tampungan hujan atau apa, memang itu terkadang diminum oleh kambing, kadang sapi gitu. Lalu digunakan untuk berwudu. Bekas minumnya kambing atau sapi tadi, maka kata para ulama boleh, tidak mengapa. Nah, bagaimana kalau yang minumnya itu adalah hewan buas? Entahkah itu harimau atau singa. Seseorang pergi ke hutan misalnya, mendaki gunung, kemudian ketika ingin sholat, terlihatlah di sana ada kumpulan air. Kumpulan air ini terlihat ada jejak-jejak kaki hewan binatang di sekitarnya. Artinya itu air diminum, bekasnya hewan gitu. Ya mau tidak mau orang yang mau sholat ini mau berwudu gitu. Apakah boleh menggunakan air itu? Boleh. Kata para ulama, pendapat yang kuat dalam masalah ini boleh, tidak mengapa. Walaupun tumpukan atau kumpulan air tadi sudah ada bekas-bekas kaki di situ, bisa dipastikan adalah harimau, singa dan seterusnya, binatang-binatang buas, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa air tersebut kalau dia banyak maka dia tidak bernajis. Namun kalau airnya sedikit dan mempengaruhi sifat air itu, bau, rasa dan warnanya, maka dia terhitung najis. Ya, sebagaimana dalil yang tadi kita sebutkan, kata Rasulullah SAW, "Idza balaghal ma' kullataini lam yahmilil khabas." Air apabila sudah sampai pada volume 2 kula, maka dia tidak terpengaruh dengan najis. Nah, adapun bekas minum anjing, babi, ini sepakat para ulama mengatakan bahwa haram hukumnya atau terhitung dia najis. Air itu najis. Kenapa? Karena memang zat anjing dan babi itu haram. Zatnya najis. Ketika minum di suatu wadah air, maka air itu pun terhitung najis. Baik. Bab yang berikutnya yaitu bab yang kedua tentang bejana. Tentang bejana, wadah air. Ya, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas tentang wadah tempat air yang disebut dengan aniyah. Nah, aniyah ini biasa kalau orang-orang terdahulu digunakan untuk menyimpan air. Kalau orang dulu mungkin bisa disebut dengan tempayan, juga ada terkadang dalam wadah air jerigen. Nah, ini dulu. Ini disebut dengan aniyah. Jadi satu bejana atau wadah menyimpan air. Ini disebut dengan aniyah. Nah, bolehkah seseorang menyimpan air di dalam bejana yang terbuat dari emas dan perak?
Nah, ini dijawab oleh para ulama bahwa tidak mengapa. Tidak mengapa menggunakan. Ya mungkin dia orang kaya gitu. Orang kaya, saking kayanya bejana tempat airnya terbuat dari emas dan perak gitu. Tidak ada masalah, boleh. Yang dilarang itu kata para ulama adalah menggunakan bejana makan. Wadah makan dan minum. Jadi seperti piring atau gelas terbuat dari emas dan perak, itu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bejana penyimpanan air, lalu air itu digunakan untuk bersuci, maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Walaupun memang bejana itu harganya mahal, karena memang terbuat atau terlapisi oleh emas dan perak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang mengkhususkan pelarangan terhadap makan dan minum saja menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kata Rasulullah, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Janganlah kalian minum menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu, dan jangan pula kalian makan menggunakan wadah atau piring yang terbuat dari emas dan perak, karena itu milik mereka orang-orang kafir dunia dan milik kalian nanti di akhirat. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, alladzi yashrabu fi aniyatil fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa orang yang minum menggunakan wadah fiddah, fiddah itu adalah perak, maka di dalam perutnya kelak pada hari kiamat api jahanam bergejolak membakar yang ada di dalam perutnya. Baik. Nah, hadis ini berarti menunjukkan keharaman tentang makan dan minum saja. Adapun penggunaan air untuk bersuci maka tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Baik, permasalahan yang berikutnya dari bab ini, permasalahan berikutnya adalah bejana orang kafir. Wadah penyimpanan air yaitu milik orang kafir. Bolehkah airnya digunakan untuk bersuci? Dirinci oleh para ulama. Jika kita tahu bahwa itu najis, atau memang orang kafir itu kita sering melihatnya bermuamalah dengan benda-benda najis, maka haram bagi kita untuk menggunakan bejananya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abi Sa'labah. Abi Sa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab, afa na'kulu fi aniyatihim. Kata Abu Sa'labah bertanya, Rasulullah, kami ketika itu berada di negeri ahli kitab, bolehkah kami makan menggunakan wadah milik mereka? Kata Rasulullah, la ta'kulu fiha, jangan gunakan wadah mereka, kecuali kalau kalian mendapati selainnya. Jadi kalau tidak ada lagi wadah kecuali hanya itu, maka silahkan, tapi dicuci dulu kata Rasulullah SAW. Summa kulu fiha, setelah kalian cuci wadah tersebut, maka boleh digunakan untuk makan. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa tidak boleh menggunakan wadah bejana orang-orang kafir untuk menjadi tempat makan, tempat minum, begitu juga tempat air lalu kita gunakan bersuci. Tidak boleh kecuali kalau memang kita tahu bahwa orang-orang kafir yang ada di sekitar kita memang jarang bermuamalah dengan benda-benda yang najis. Kita tahu. Kalau kita tahu perkara itu, maka boleh kita gunakan bejananya, bejana tempat penyimpanan airnya untuk berwudu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, mereka ingin berwudu ketika mau sholat menggunakan wadah milik perempuan musyrikah. Seorang perempuan yang mensyirikkan Allah. Ketika itu digunakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat wadah tersebut untuk berwudu. Begitu juga Rasulullah SAW pernah diundang oleh orang Yahudi makan, lalu Rasulullah SAW tunaikan undangan tersebut. Beliau hadir, beliau makan hidangan yang dihidangkan oleh orang-orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita tahu bahwa wadah itu tidak mengandung unsur najis, maka boleh digunakan. Tapi kalau kita tahu, jangan langsung digunakan, tapi dicuci dulu.
Dicuci baru boleh untuk kita gunakan. Baik, yang terakhir bab tentang bejana ini, permasalahan yang terakhir adalah apakah bejana yang terbuat dari kulit hewan yang sudah menjadi bangkai. Jadi ada hewan mati kan bangkai nih. Nah, kulitnya itu boleh nggak dijadikan bejana, tempat penyimpanan air, lalu bersuci dengannya. Nah, ini tentu ada perincian para ulama. Kata para ulama sepakat apabila hewan yang boleh dimakan dagingnya lalu dia disembelih, seperti kambing misalnya, sapi, matinya kambing, matinya sapi itu karena disembelih. Sepakat para ulama mengatakan bahwa kulitnya suci. Kulitnya suci. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apabila kambing itu mati tanpa disembelih, sapi itu mati tanpa disembelih. Boleh nggak kulitnya ini digunakan? Kalau dulu kan orang tempat penyimpanan air, kalau safar itu banyaknya terbuat dari kulit itu. Wallah alam seperti apa mereka mengulitinya, mungkin mereka ambil gitu bagian dalamnya sehingga nanti bekas kakinya itu diikat gitu sehingga bisa diisi air. Mungkin seperti itu gambarannya. Nah, apabila kambing atau sapi itu mati tanpa disembelih, berarti kan ini bangkai ini. Tapi sayang gitu kulitnya ini. Boleh nggak kulitnya ini digunakan untuk tempat penyimpanan air? Kata para ulama, kalau memang dia adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya, lalu menjadi bangkai karena dia mati tidak disembelih, maka kata para ulama, kulitnya itu terhitung najis. Sepakat ulama mengatakan najis. Namun najisnya itu bisa diangkat dengan disamak. Berarti nanti dia bisa jadi suci. Jadi berubah menjadi suci. Kulitnya tadi najis nih karena dia bangkai. Tapi apakah boleh digunakan? Boleh, kata para ulama, namun harus disamak dulu. Nah, bagaimana proses menyamaknya? Para ulama mengatakan proses menyamaknya adalah kulitnya itu betul-betul dibersihkan. Kalau ada sisa-sisa daging yang melengket di kulitnya itu dibuang, dicuci. Kalau dulu menggunakan dedaunan kemudian dijemur, barulah kemudian dijemur atau dimasak, direbus. Nah, kemudian dijemur lagi. Nah, ini proses pembersihan kulitnya itu disebut dengan samak. Kalau sekarang mungkin lebih canggih lagi cara pembersihannya. Jadi dibersihkan kulit itu, daging-daging yang menempel di kulitnya itu dibersihkan, kemudian nanti setelah itu dicampurkan dengan benda-benda kimia, dioleskan di kulit-kulitnya itu sehingga kulit itu menjadi bersih. Nah, kalau terjadi proses ini pada kulit tersebut, maka kulit itu menjadi suci. Kulit itu menjadi suci dan boleh digunakan untuk menjadi wadah tempat penyimpanan air. Namun apabila hewan yang dia tidak halal untuk dimakan dagingnya, apakah itu dia hewan buas maupun hewan yang tidak buas? Seperti kulit hewan buas ya, kulit harimau, kulit singa misalnya, buaya, atau hewan yang tidak buas seperti kulit gajah, kulit keledai. Nah, ini kan hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka kata para ulama, ini pendapat yang kuat. Wallahu a'lam, ini pendapat yang kuat. Para ulama yang menguatkan pendapat ini bahwa kulitnya tidak boleh dijadikan wadah. Karena dia terhitung najis. Karena kulit itu terhitung najis dan tidak bisa dibersihkan dengan samak. Tidak bisa dibersihkan dengan proses samak tadi yang sebagaimana kita jelaskan pada hewan yang boleh dimakan dagingnya. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama terkait penggunaan bejana atau wadah penyimpanan air dari kulit hewan yang sudah menjadi bangkai. Maka kami ringkas pada poin terakhir ini, apabila
apabila hewan yang mati itu adalah hewan yang boleh dimakan dagingnya, hewan yang mati yang jadi bangkai itu, hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka kulitnya menjadi suci apabila disamak. Adapun hewan yang menjadi bangkai, dia mati, namun dagingnya tidak boleh dimakan, maka kulitnya tidak boleh digunakan. Tidak boleh digunakan karena dia terhitung najis. Makanya kalau ada saudara-saudara kita berbangga diri menggunakan pakaian terbuat dari buaya misalnya, harimau, apalagi ya binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka pendapat yang kami kuatkan bahwa itu tidak boleh digunakan karena dia najis. Wallahu a'lam bissawab. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.